Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini kita akan buat satu bolu coklat yang spesial, tapi dengan cara yang sangat mudah, dengan bahan yang simple menghasilkan satu cita rasa yang sangat mewah. Gimana, bisa dibayangkan? Sambil membayangkan, sambil merasakan bagaimana dalam satu gigitan coklat ini akan membuat kalian tidak dapat melupakan siapa yang membuatnya. Yang pasti bakal ketagihan. Ini ya melted banget, auto nyoklat, dan one bite is never enough. Ini wajib dicoba loh. Tuh lihat tuh, jadi ada lapisan tengah itu lebih melted lagi. Oke? Ikutin resepnya, ada di dalam video sampai selesai. Yuk! Di sini kita gunakan tepung terigu protein sedang, telur, coklat batang, susu kental manis, gula pasir, SP, bisa SP atau TBM atau ovalet, coklat bubuk, dan minyak. Nah, ini semua bahan-bahannya. Di sini coklatnya udah kita tim dulu atau kita lelehkan, kemudian kita campurkan dengan minyak sayur. Aduk sampai tercampur rata. Dan apabila masih panas harus kita diamkan dulu di suhu ruang sampai kembali normal. Pertama kita akan pecahkan dulu telur dan masukkan ke dalam mixer. Masukkan gula pasir, kemudian SP atau ovalet atau TBM, dan kita mixer dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi. Ini waktunya kurang lebih 15 menit sampai adonannya kaku, kental, dan mengembang. Nah, akan mengental putih seperti ini setelah 15 menit, kemudian turunkan speednya ke kecepatan rendah. Kita matikan terlebih dahulu, lalu campuran dari terigu serta coklat bubuknya kita jadikan satu dan diayak terlebih dahulu. Selanjutnya kita mixer kembali dengan kecepatan yang rendah hanya sampai tercampur rata saja. Atau bisa juga kalian secara manual diaduk menggunakan spatula arah melipat atau bolak-balik. Tapi ini tanggung ya, udah mixernya udah belepetan, jadi sekalian aja kita gunakan mixer untuk mencampur adonan tepung. Ini kita mixer kurang lebih 2 menitan aja. Lalu matikan mixernya. Kita lanjut menggunakan spatula. Kita aduk kembali. Biasanya ada bagian tepung yang masih tertinggal di bawah. Nah, ini coklat dan minyak tadi udah suhu ruangan. Sekarang kita masukkan ke dalam putih telur dan tepung tadi. Kembali kita aduk secara berlahan arah melipat atau bolak-balik. Nah, ini tujuannya agar adonan kita yang udah mengembang tadi tidak kempis atau tidak turun. Jadi harus diaduknya arah melipat seperti itu.
Ini hasilnya. Sekarang kita siapkan loyang kurang lebih diameter 18 yang udah kita olesi dulu dengan margarin. Kemudian tuangkan setengah bagian adonan saja. Jadi hanya setengahnya. Mudah kan ya? Ini udah mau tahap pengukusan. Sampai di sini jangan lupa bantu like-nya, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, dan komentar. Nah, ini kita rapikan dulu permukaan atasnya. Seperti ini, arah melingkar dengan sentuhan yang lembut aja. Lembut dan ringan. Siap kita kukus. Oh ya, hentakan terlebih dahulu. Akan kita kukus selama 15 menit. Jangan lupa untuk menghindari uap air yang jatuh membasahi permukaan kue. Beri lapisan kain pada penutupnya. Nah, sekarang akan kita siapkan dulu adonan untuk bagian tengah. Ini susu kental manisnya akan kita campurkan, tambahkan kurang lebih 100 ml adonan tadi, secukupnya aja, karena ini adalah bagian tengah dari kue yang lebih melted, jadi nggak terlalu banyak. Nantinya akan kita oleskan pada permukaan pengukusan kue yang pertama tadi. Kita aduk rata terlebih dahulu. Nah, tiba-tiba muncul ide nih sampai di sini. Gimana kalau kita tambahkan dengan 1 sendok teh kopi instan? Pasti rasanya lebih ajaib, lebih amazing. Ini tiba-tiba loh ya. Jadi nanti rasanya itu tidak hanya berasa coklat, tapi ada rasa kopi pada bagian tengah. Nanti kita buktikan seperti apa. Sekarang ini udah 15 menit, kita lihat dulu gimana adonannya. Wow, udah mengembang dan udah mengeras. Kita keluarkan dulu dari kukusan. Nah, ini ya udah mengeras. Akan kita tuangkan lapisan yang bercampur dengan kopi tadi. Kemudian kita letakkan adonan yang ada kopinya tadi pada seluruh permukaan. Jadi ini tipis aja ya, seperti lapisan selai. Nah, seperti ini. Sekarang akan kita kukus kembali selama 5 menit. Jangan lupa ditutup dengan kain. Setelah 5 menit, ini dia hasilnya udah kembali mengembang. Oh iya, ada satu tips untuk mengukus, apinya kecil aja ya, sedang cenderung kecil. Kalau apinya besar, nanti permukaan bolu ini akan bergelombang, jadi nggak mulus. Ingat, apinya sedang cenderung kecil. Nah, sekarang kita akan tuangkan bagian yang terakhir, setengah bagian adonan yang pertama tadi. Jadi semuanya kita tuangkan. Ini adalah adonan dan pengukusan yang akan kita lakukan terakhir kali. Untuk satu adonan ini hampir memenuhi seluruh loyang ya. Nah, sekarang permukaannya kembali kita haluskan, diputar melingkar dengan halus dan ringan aja.
Udah siap kita kukus yang terakhir selama 25 menit. Akhirnya udah sampai 25 menit. Wow, bolu kita udah sangat lebih mengembang. Sekarang kita tes tusuk dulu. Nah, ternyata udah oke, nggak ada lagi yang melekat. Ini dia hasilnya. Jadi ini masih panas. Kita agak dinginkan terlebih dahulu dan letakkan pada cooling tray agar uap panasnya segera menghilang. Siap kita buka, dikeplok dulu aja atau dibiarkan dia akan meluncur sendiri. Nah, ini hasilnya. Bolu Niger. Namanya bolu Niger. Tuh udah Mama Eji icipin, jadi teksturnya itu sangat lembut dan lembab. Ini kita siapkan glaze untuk permukaannya, terdiri dari coklat batang atau di sisi dicampur dengan margarin. Dan itu kembali kita lelehkan. Jadi kembali ditim jadi satu seperti itu. Nah, sekarang kita aduk dan campur. Kalau ini dalam keadaan hangat, ini akan kita tuangkan pada permukaan bolu ini. Nggak masalah kalau masih dalam keadaan hangat. Ini biar lebih dramatis lagi, jadi kita tuang ke wadah, ke cawan ya. Jadi menuangkan cairan coklatnya itu lebih eksotik. Nah, seperti ini biar seperti di iklan-iklan TV gitu loh. Enak banget, ini lembut, melted, legit pastinya. Nah, setelah ini enaknya nih dimakan saat dingin. Jadi saat permukaan coklat glaze-nya juga udah membeku. Nah, di sini garnisnya Mama Eji menggunakan 2 buah ceri, tapi cakep juga loh kalau ada daun mint, lebih seger gitu, ada hijau-hijaunya. Nah, ini setelah disimpan di lemari pendingin, permukaan glaze-nya udah membeku, saatnya kita potong. Coba kita lihat ya. Jadi lebih baik setelah disiram dengan coklat glaze, masukin dulu ke lemari pendingin. Kalau coklatnya udah beku, artinya udah siap dipotong. Biar nggak belepetan juga. Dan coklatnya bagian luar ini, glaze coklat ini lebih crunchy kalau dia udah membeku. Tuh bagian tengah, nih kelihatan ya. Bagian tengah ini lebih cair, lebih melted lagi. Sekarang kita coba membelahnya. Lembut banget, sangat moist dan pastinya enak. Sederhana, caranya mudah, hasilnya sangat memuaskan. Oke, selesai sudah bolu Niger kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Selalu hidup sehat. Happy day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.